Hai guys, kembali lagi ke channel Arif ya. Terima kasih telah mampir kembali. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan isotonis ya. Isotonis yang kita bahas ini adalah NaCl sama PTB atau penurunan titik beku. Oke, masuk. Oke, kita lanjut ke pengertian dulu ya sebelum masuk ke soal. Jadi dalam tonisitas itu tuh ada hipertonis, isotonis, sama hipotonis. Apa sih hipertonis, isotonis, hipotonis itu? Jadi untuk hipertonis itu adalah di mana lingkungan konsentrasi di luar itu lebih pekat dibandingkan dengan sel yang di dalamnya ya, sehingga air yang dalam sel itu keluar untuk menetralkan kondisi luarnya, yang mengakibatkan si sel itu akan mengkerut. Contohnya bisa dilihat di bawah kita. Oke, lanjut ke isotonis ya. Kondisi lingkungan di mana dalam sel memiliki konsentrasi yang sama. Contohnya seperti ini. Dia stabil. Oke, kita masuk ke hipotonis ya. Jadi di mana kondisi lingkungan lebih rendah, ini lingkungan yang ada di dalam sel ya. Jadi si air nanti dia akan masuk ke dalam sel yang akan mengakibatkan si sel ini tadi pecah atau lisis karena selnya itu dimasuki oleh air untuk menetralkan, tapi pada kenyataannya si sel akan pecah. Lanjut, jadi untuk pengisotonis itu tuh ada beberapa eksipien yang dibutuhkan untuk pengisotonisan. Itu ada NaCl, dextrosa, sama glukosa. Dalam penentuan ekivalensi isotonis NaCl sama penurunan titik beku itu ada beberapa metodenya, akan tetapi yang sering muncul dalam ujian kompetensi apoteker itu hanya dua metode aja ya. Jadi yang digunakan adalah metode ini untuk yang ekivalensi NaCl, dan untuk yang penurunan titik beku adalah menggunakan metode 1. Lanjut. Nah, karena yang sering muncul itu adalah cuma dua metode ini, jadi kita akan membahas dua metode ini ya, menggunakan dua rumus ini. Bisa kalian lihat terlebih dahulu dari keterangan-keterangan tersebut yang tertera di sini. Oke, masuk langsung ke soal ya. Di sini diketahuin soalnya adalah seorang apoteker di sebuah rumah sakit menerima resep dari dokter sebagai berikut. Resipe epideprin 0,5%, ekivalensinya adalah 0,28, pantopon 1,0%, ekivalensinya adalah 0,15, dibuat dalam solution isotonis dan penambahan air atau volumenya itu 60 ml. Berapakah NaCl yang perlu ditambahkan pada resep racikan tersebut sehingga menghasilkan larutan yang isotonis? Kita masuk langsung, kita menggunakan metode yang ekivalensi NaCl ya. Jadi diketahui ini adalah ketetapannya 0,9-nya adalah ketetapan. Kita bagiin sama 100, kita kaliin sama volumenya. Nah, kita masukin aja angkanya. Langsung aja. Jadi 0,9 per 100 dikali sama volumenya 60 mili. Lalu dikurangin sama yang W-nya 0,5 per 100. Terus dikaliin sama volumenya 60 mili. Kita kaliin ekivalensinya 0,28. Terus kita tambahin sama yang W keduanya 1,0 bagiin sama 100 kali 60 mili. Terus dikali sama ekivalensinya 0,15. Lanjut. Setelah itu kita dapatkan ini, nilai ini di bawah ini adalah jadi 0,54 dapat dari sini ya, perhitungan 0,54 dikurangin sama 0,084 plus 0,09. Hasilnya adalah 0,366. Jawabannya adalah A.
Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini soalnya industri farmasi akan membuat satu batch sediaan injeksi dengan komposisi sebagai berikut: ampicillin natrium 2%, ekuivalensinya 0,16, isoniazid 1%, ekuivalensinya 0,25, volume 1 ampul sediaan injeksi adalah 5 mili. Berapa NaCl yang ditambahkan agar diperoleh larutan isotonis? Masuk ke rumusnya. Rumusnya masih sama. Kita masukkan angkanya. Jadi 0,9 per 100 kali 5 mili. 5 mili di volume yang satu ampulnya tadi, kita kurangin sama yang W-nya 2 per 100 kali 5 mili kali ekuivalensinya adalah 0,16. Ini dari yang ampicillin natriumnya tadi, yang 2% tadi ya. Kita tambahin sama yang 1 per 100 dikali 5 mili. Kita volume ini mili volume ya ini nih. Jadi 5 ini 5 volume. Kita kaliin sama ekuivalensinya 0,25. Didapat hasilnya 0,045. Kita kurangin, tapi ini dijumlahin dulu ya. 0,16 plus 0,0125 dijumlahin tadi 0,0285. Jadi 0,045 dikurang 0,0285, kita dapat hasilnya 0,0165. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 3. Diketahui di soal adalah berapa gram NaCl yang harus ditambahkan agar sediaan infus dengan volume 500 mili mengandung etil morfin klorida 1%. Ekuivalensi NaCl diketahui adalah 0,15 bersifat isotonis. Kita masuk ke rumusnya masih sama, kita menggunakan ekuivalensi NaCl. Masukin angkanya 0,9 per 100 dikali 500 mili. Kita kurangin sama W-nya 1 per 100 dikali 500 mili atau volumenya dikali sama ekuivalensinya 0,15. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan 4,5 dari sini, perhitungan ini 4,5 dikurang sama 0,75 dari sini, dapatlah hasilnya 3,75. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 4. Diketahui di soal injeksi lidokain HCl 1,5% hendak diproduksi oleh pabrik C dengan volume 100 mili. Diketahui lidokain HCl memiliki ekuivalensi NaCl 0,2. NaCl yang dibutuhkan untuk membuat isotonis adalah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya masih menggunakan ekuivalensi NaCl. Masukkan angkanya 0,9 per 100 dikali 100 mili, 100 volumenya, dikurang 1,5 per 100 dikali 100 mili. 1,5 dapat dari ini. Kita bagiin sama 100. Kita kali 100 mili volumenya. Kita kaliin sama ekuivalensinya adalah 0,2. Didapatlah hasilnya dari 0,9 per 100 kali 100 mili, hasilnya 0,9 dikurangin sama 0,3, dapat hasil dari sini. Didapat hasilnya adalah 0,6 gram. Lanjut ke nomor 5. Diketahui di soal industri farmasi membuat sediaan tetes mata mengandung tiamin HCl 1% dengan volume sediaan 25 mili. Berapa NaCl yang ditambahkan sehingga sediaan menjadi isotonis? Ekuivalensi etiamin HCl itu adalah 0,26. Lanjut, masukkan rumus. Rumusnya masih menggunakan ekuivalensi NaCl. Masukkan angkanya. 0,9 per 100 dikali 25 volumenya. Terus dikurangin sama 1% dikali 25 mili atau 25 volume dikali sama 0,26 ekuivalensi. Perhitungan menggunakan langsung 1% gini bisa, atau menggunakan 1 per 100 itu juga bisa.
Lanjut, kita dapatkan hasilnya adalah 0,225 dikurang 0,065 didapat 0,16 gram. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 6. Diketahui di industri farmasi membuat sediaan tetes mata mengandung tiamin HCl 0,5% dengan volume sediaan 30 mili. Apakah sediaan tersebut telah isotonis? Jika belum, berapa NaCl yang perlu ditambahkan agar sediaan tersebut isotonis? Diketahui ekivalen tiamin HCl adalah 0,26, delta TF atau turunan titik bekunya tiamin HCl itu 0,074, dan delta TF NaCl-nya adalah 0,576. Oke, kita sekarang masuk ke penurunan titik beku. Ini adalah rumusnya. Untuk rumusnya sendiri adalah 0,52 dikurang delta TF sampel dibagiin sama delta TF NaCl. Jadi mana sih yang sampel? Yang sampel itu adalah yang ini ya, 0,074. Terus untuk yang delta TF NaCl-nya adalah yang ini, 0,576. Ini perlu kalian ingat karena biasanya tidak di soal itu tidak diketahui delta TF-nya NaCl berapa, tetapi biasanya menggunakan umumnya ini. Jadi kalian harus dihafal ya, yang ini 0,576. Lanjut, kita masukkan angkanya 0,52 dikurang sama 1 sama 1 kali 0,074. Terus dibagiin sama delta TF NaCl-nya, dapatlah 0,576. Setelah itu kita didapatkan 0,774%, masih dalam satuan persen. Kita bagiin sama 100, kita kaliin 30 mili. 30 mili ini adalah volumenya yang diminta. Jadi kita dapat hasilnya 0,2322 gram. Didapat yang C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Diketahui bahwa di bagian pengembangan dan penelitian industri steril akan membuat sediaan steril ceftriaxone 2%. Berikut data-datanya di bawah ini. Diketahui dari bahan ceftriaxone itu adalah 3% komposisinya, terus penurunan titik beku delta TF-nya 0,03. Untuk bahan yang dextrosa itu komposisinya 3,4, delta TF-nya 0,10. Dilakukan trial sebanyak 1000 mili. Hitunglah berapa gram NaCl yang ditambahkan pada sediaan tersebut. Kita masukkan rumusnya penurunan titik bekunya. Masukkan angkanya. 0,52 dikurang 3. Ini 3 dapat dari sini. Dikali 0,03 dapat dari sini. Ditambahin sama 3,4 dapat dari sini. Dikali sama 0,10 dapat dari sini. Setelah itu kita bagi sama 0,576. Nah, 0,576 dapat dari mana? Dapat yang penurunan titik beku delta TF NaCl. Jadi kalian harus diingat ini ya. Karena di soal aja nggak diketahui, jadi kalian harus ingat yang ini. Lanjut. Setelah itu kita hitung dari nilai yang didapat 0,52 dikurang 0,43 dapat dari mana? Dapat dari ini ya, perhitungan yang ini. Setelah itu dibagiin 0,576, dapatlah hasil 0,15625. Apakah ini sudah selesai? Belum, ini belum selesai. Kita lanjut ke persen kadarnya. Di sini diketahui dari hasilnya tadi 0,15625, kita bagiin 100 dikali sama 1000. 1000 dapat dari mana? 1000 dapat dari sini, karena dilakukannya trial sebanyak 1000 mili. Lalu didapat hasil 1,5625. Dapatlah hasil yang B.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 8 ya. Di ini apoteker di RND sedang melakukan optimasi formula sediaan injeksi dengan komposisi morfin HCl 10 mg per mili dan natrium etanya 0,1%. Digunakan NaCl 0,9% sebagai pengisotonis sebanyak 250 mili. Diketahui PTB atau penurunan titik beku morfin HCl sama dengan 0,0015, natrium etanya 0,1%, 0 sama dengan 0,0013 dan NaCl-nya 0,9% sama dengan 0,52. Berapakah jumlah NaCl yang harus ditambahkan pada formula tersebut agar mencapai kondisi isotonis? Oke, lanjut ke rumusnya. Rumusnya dia menggunakan penurunan titik beku, masukkan angkanya. Jadi 0,52 dikurang 0,0015 plus 0,013 dapat dari mana nomor-nomor ini? Jadi 0,015 dapat dari sini. Terus ditambahin 0,0013 dapat dari sini. Kita bagiin sama 0,576. Setelah itu, dari penjumlahan kedua angka ini tadi, didapat hasilnya 0,028. Dari 0,52 dikurang 0,0028 dibagi 0,576 dapat hasilnya 0,8979. Kemudian 0,8979 kita bagi sama 100 dikaliin sama volumenya yang diminta adalah 250 mili. Hasilnya adalah 2,244. Oh ya guys, ini ada yang perlu kalian perhatiin dari perbedaan spesifikasi dari soal-soal ekivalensi NaCl sama penurunan titik beku ya. Jadi kalau di penurunan titik beku persen itu gimana ya? Jadi kalau di penurunan titik beku persen ini dia tidak dibagiin sama 100. Jadi persennya cuma sebagai satuan aja gitu. Jadi persennya nggak dipakai. Sedangkan kalau di ekivalensi NaCl dia digunain persennya. Semisal kayak yang tadi 1,100 terus dikali sama volumenya. Tapi kalau di penurunan titik beku dia nggak dipakai. Seperti ini. Nah, ini kan. Jadi dia langsung 3. Sedangkan kalau di ekivalensi, jadi dia ada 3/100 gitu. Tapi kalau di penurunan titik beku dia nggak dipakai persennya ya, langsung aja 3. Oke, semoga bermanfaat ya. Dadah.